mulai tuh. Bentar. Buruan. Pusing nih. Kenapa ya? Duduk dulu. Ngopi. Aduh. Pusing banget gua. Kenapa, Bro? Rambut gua udah ganteng belum? Yoi, anjir, Udah ya, malah bagus masalah ya? rambut. Oh iya. Udah bagus ya? Opening dulu lah tuh. Opening dulu. Oke. Halo Sobat Kopi, kembali lagi dengan Kopas Kopi Podcast. Mantap. Wih, bareng gua Firhan. Dan bareng gua Vian. Kita kali ini mau ngapain? Ngobrol apa lagi nih? Ini nih ya, gua lagi pusing ya, sumpah pusing. Karena gue liat lo dari tadi pakai handphone terus nih. Iya nih, jadi tuh gua pusing. Kayaknya kita salah deh buat YouTube. Kenapa? Serius. Kenapa? Karena kita belum baca undang-undang ITE, bro. Ah, terus? Nih, menurut detik.com, Aha. ya, Detik Hot sih ini, Ya. detikhot.com. Terima kasih Detik. Podcast ini tidak disponsori oleh detik.com. Mantap. Tapi oleh WKB. Mantap. Nah, gini, ada konten beragam yang ini menurut detik.com ya, gue bacain aja ya. Ada konten beragam yang dapat ditemukan di media sosial, tak hanya tampil di televisi, kini selebriti. Enggak, judulnya aja. Judulnya. Oke, langsung dulu ya. Ah. Sebelum buat konten di YouTube, simak dulu undang-undangnya. Wah, menarik juga nih. Karena gue pas bikin YouTube, gue jujur aja nggak lihat kayak ginian sih. Apalagi gue. Jadi ini apa nih? Maksudnya intinya tuh apa nih? Intinya tuh, bro, kalau kita pengen buat YouTube, Hmm. kita tuh harus memperhatikan ada 3 pasal di sini yang harus kita perhatikan. Karena di sini menurut Pasal apa, Pak? Undang-undang ITE. Undang-undang Ya, ITE. tahu sih gue undang-undang ITE karena kan banyak masalah di negara kita tuh yang awalnya dari undang-undang ini. Jadi terkenal banget nih undang-undang gitu. gitu. Itu emang apa sih? Nah, iya itu loh. Jadi ini di pasal 27 ayat 3 ya. Dan tadi sih gue baca tuh ini pasal 27 ayat 3 mulu yang dibahas gitu kan. Oh, banyak yang orang kena penjara gara-gara pasal itu Iya, gara-gara pasal ini gitu kan. Apa Terus tuh? gue langsung kayak, kok kayaknya salah nih gitu buat YouTube, bro. Ya. Kita tuh terlalu nggak bisa menahan otak-otak kritis ini, bro. Dulu. Berarti gue pengen lihat dulu undang-undangnya. Oke. Takutnya gue juga salah. Oh gitu. Ya udah boleh. Biar enak pakai laptop. Sombong banget. Biar undang-undangnya jelas. Gitu. Kan kata lo supaya kita aman. Iya benar. Ya kan? Undang-undang berapa? 27 tadi ya? Pasal 27 ayat 3. Pasal 27 ayat 3. Ini gue dapat dari dpr.go.id. Dari DPR nih ya. DPR yang bikin undang-undang nih. Dewan Perwakilan Rakyat Rakyat. Indonesia. Ya kan? Di pasal 27 gue bacain aja kali ya. Boleh. Atau enggak, ntar gue screenshot, gue kasih juga. Boleh. Ya kan? Biar semua orang bisa baca. Atau kalian googling. Atau kalian googling. Tapi susah sih nyari ini. Gak ada versi yang jelas masalahnya. Kita itu Sobat biasa. Kopi pokoknya aman. Ya. Kita coba Ya. backup. Ini gue dapat dari dpr.go.id, friend. Jadi pasal 27 itu bunyinya gini. Di yang gue sebutan tadi itu bisa terkena pidana, masalah hukum lah gitu lah kira-kira. Karena gue juga bukan orang hukum sih, gue baru baca barusan gitu. Kayak gitu. Dan lo tau gak sih udah berapa kasus sampai Oktober 2020 ini? Gara-gara satu pasal ini nih. Iya. Oh iya. Lo tau gak? Berapa? 324 kasus. Ini bisa kalian cek ya di kontan.co.id. Pidana di UU ITE efektif menjerat pengguna medsos hingga Oktober 324 kasus. Banyak banget berarti tuh. Itu banyak banget, bro. Tapi jadi gurih-gurih sedap ya kita sebenarnya kalau gurih-gurih ngomong-ngomong gini tuh. Karena kita nggak tahu nih siapa yang bakal tersinggung di luar sana karena omongan kita. Itu Dan dia. berdasarkan pasal 27 ini, Undang-Undang ITE pasal 27 ini, kita boleh dituntut gitu loh kalau ada yang tersinggung. Iya kan? Bener. Ngeri juga zaman sekarang kan? Makanya gue bilang kok gue nyesel buat itu. Tapi nggak apa-apa. Kita kan untuk membagikan informasi. Sharing bro niatnya. Iya. Insya Allah dengan berangkat dari niat baik. Tapi kalau kita salah ngomong lah, tangkap, Bang. Makanya jangan salah ngomong. Oh gitu. Ya. Jadi ini nih menurut kontan.co.id nih ya. Ada 324 kasus. Ya. Baik itu dia seorang public figure maupun orang biasa. Ini yang gue aneh ya. Yang gue aneh katanya undang-undang ITE ini, gue juga sempat lihat-lihat berita gitu, katanya ini ditunjukkan untuk transaksi elektronik.
Kayak kan kita sekarang semua udah elektronik nih, duitnya udah elektronik kan zaman sekarang. Katanya awalnya dibuat untuk itu. Tapi gue kok kesini ngelihatnya malah banyak dalam tanda kutip public figure atau enggak politisi-politisi yang dikenakan kasus yang kena gitu loh gara-gara kasus ini. Kayak gitu. Nah, mungkin dari gua atau Firhan yang belum terlalu ngerti apa pengertiannya transaksi elektronik kan ya atau gimana gitu kan ya, apakah ini kalau kita ngomong di YouTube atau di medsos ini termasuk transaksi elektronik atau gimana ya kan? Ya kan kayak gitu. Apa namanya? Tapi ada contoh-contoh kasus lain nggak, Dut? Kasus lain ini kasus banyak banget. Ya maksudnya kayak misalkan apa ya yang gue inget banget tuh ya pada saat zaman pemilu lah. Yang gue inget banget Ahmad Dhani. Karena gue ngefans banget kan sebagai musisi ya dia. Gue ngefans banget sama Ahmad Dhani terus gue liat gini orang kena masalah nih. Gitu kan. Karena kalau nggak salah dia bilang idiot gitu. Dia bilang idiot, gue nggak tahu dia bilang idiot ke siapa ya. Cuma gara-gara dia bilang idiot, kena dia gitu. Gara-gara itu ada yang laporin, terus akhirnya dicari akhirnya dia masuk penjara bukan gara-gara itu sebenarnya, gara-gara Twitternya dia yang mana gitu, karena menyinggung trust tertentu gitu. Akhirnya dia masuk penjara, tapi kan muaranya tetap ke undang-undang ITE gitu. Jadi gue inget banget karena apa ya, Ahmad Dhani itu buat gue idola gue dalam bermusik lah gitu. Nah, terus kalau itu makanya tadi gue bilang nggak make sense, nya gini loh, bro. Tentu berarti ada yang pro, ada yang kontra sama Ahmad Dhani. Iya kan ya. Kalau yang kontra berarti dia juga mencaci Ahmad Dhani juga dong. Orang yang mencaci Ahmad Dhani di penjara tidak atau tidak? Itu dia. Itu loh. Yang jadi pertanyaan di gua, apakah berarti karena orang yang dihina udah di penjara atau yang menghina udah di penjara, terus orang yang menghina orang yang udah menghina ini, tuh kan ikut juga. Iya, jadi ini juga ya. Kan jadi gitu loh, Pak. Ada orang yang menghina orang, akhirnya dia di penjara. Terus orang yang di penjara ini dihina orang juga, mampus lo, bla 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 bla. Nah, itu kan hujat penghinaan. Itu kan hujatan, menambah pencemaran nama baik. Ya. Nah, itu cemana? Itu bakal ditindak juga apa enggak? Sebenarnya kita kalau nanya kayak gini kemana ya? Google kali. Karena maksudnya hal kayak gini tuh bisa di Google. Cuma kan yang bisa memvalidasi ini tuh sebenarnya siapa sih? Mungkin iya dari Kominfo, DPR atau Kominfo atau kepolisian. Gue nggak paham sih sebenarnya siapa yang bisa memvalidasi ini gitu. Dalam konteks oh iya kalau lo begini tuh salah, kalau lo begini tuh enggak. Karena pencemaran ketersinggungan itu kan nggak ada barnya, nggak ada meterannya gitu. Kayak gimana kita ini gue bisa bilang endut lo gitu kan ke lo. Tapi kan lo nggak tersinggung gitu. Padahal kalau misalkan itu lo bisa ajuin lo bisa tuntut, bisa lo tuntut gitu. Untuk nuntut gua karena gua bilang lo endut gitu. Berarti parameternya adalah dari gua. Dari lo sebenarnya. Tapi udah pasti kayak gitu. Ya nggak tahu, nggak ada yang paham nih sebenarnya undang-undang nih. Iya, ngomong-ngomong nih Han. Kenapa? Kita agak rehat dulu nih, awak agak pusing. Kita sumput dulu kopi lah. Tas dulu. Nah, seruput sih. Ini udah kopi ketiga gitu. Jujur ya, gue sama Firhan ini udah kopi gelas ketiga. Gara-gara ngomongin ITE. Gue nggak tahu sih ini kabar baik atau kabar buruk ya. Atau bisa dianggak baik, bisa dianggap buruk kan kayak gitu. Jadi kemarin tuh Pak Presiden kita, Bapak Jokowi, mengumumkan menteri-menteri baru, bro. Oh, reshuffle nih? Iya, reshuffle. Siapa dia? Reshuffle. Nah, ini kebetulan gue udah mencatat nih. Hebat ya. Takut salah. Ada yang laporin. Ada yang laporin ITE. Anda salah menyebut nama saya. Saya tersinggung. Tidak. Untuk Menteri Sosial yang baru, itu dipegang oleh Ibu Tri Risma hari ini. Oh, ini wali kota Surabaya. Ya, wali kota Surabaya langsung naik. Dari wali kota langsung jadi menteri. Ngeri banget karir politiknya ya. Iya. Kapan kita obrolin ibu itu yuk. Boleh akselerasi dong, bro. Iya. Gila, kelas Axel. Iya. Kelas gua. Kelas 3. Langsung kan dari wali kota gubernur dulu, baru menteri atau apalah gitu. Ini langsung dia dari wali kota. Menteri, bro. Ada juga yang mantap. Apa? Kementerian Parekraf. Bapak Wisnu Tama kan mantap. Iya, mantap. Ini diganti juga sama yang mantap. Ya. Lebih mantap lagi. Siapa? Bapak Sandiaga Salahuddin Uno. Iya. Boom. Sandiaga Uno jadi ini.
Pak Sandi jadi. Yoi, bapak online kita bro. Siapa yang nggak kenal bapak online? Yoi. Berarti... Pak, kalau dapat buku lagi nggak apa-apa sih Pak. Yoi. Bener sih, Indut ini pernah dapat buku dari Pak Sandi ya. Hadiah spesial dari Pak Sandi. Terima kasih bapak. Berarti apa ya? Kan pemilu kemarin tuh ada 2 calon nih. Jokowi, Prabowo. Prabowo wakilnya, Sandi. Dua-duanya udah ada di kabinet sekarang bro. Mantap. Iya kan? Iya kan. Capres dan cawapres jadi menteri sekarang. Yang Pak Jokowi ngeri juga sebenarnya Pak Jokowi ya. Legowo juga apa iya, namanya? Benar. Mengajak itu bagus juga ya gitu. sebenarnya. Jadi bukannya menghinakan atau gimana? Bukannya udah mah bro. Mungkin Pak Jokowi juga memandang kayak oh ini visi-misinya Pak bagus Prabowo juga nih, sama ya. Pak Sandiaga Uno bagus. Akhirnya kayak bro sini kita kerja sama. Gua cuci jempol sih kenegarawanannya Pak Jokowi dalam mengundang Pak Prabowo sama Pak Sandi. Ya, yang notabene adalah dulu mantan musuh politiknya. Musuh politik gitu kan. Mungkin di politik boleh bermusuh tapi di dunia real boleh bermusuh tapi tetap cigar. Boleh bermusuh tapi tetap cigar. Benar. Terus dari Kemenkes Kemenkes diganti juga. Kemenkes Terawan diganti siapa? Diganti sama Pak Budi Gunadi Sadikin. Oh, nggak ngerti gua siapa itu. Bapak. Kita coba searching dulu. Itu juga pertanyaan gua sih gitu kan ya. Budi Gunadi Sadikin. Nemu nggak? Nemu. Mengenal sosok Budi Gunadi Sadikin. Menurut Kompas.com ya, bukan datang dari latar belakang dunia kedokteran atau kesehatan bro. Jadi Pak Budi Sadikin ini insinyur. Pernah jadi wamen BUMN. Mungkin dia menteri ekonom. Gitu ya. Nggak ngerti sih gue lulusannya nih ya, lulusan fisika nuklir. Insinyur dong. Insinyur dari ITB. Menurut Kompas.com ya, bukan menurut gue. Gue cuma bacain doang. Dia sebelumnya pernah jadi wamen. Pernah jadi wamen BUMN. Ya nggak apa-apa sih kalau jadi menteri. Ya mungkin ada cara-cara jalan logikanya yang mantap. Pengen gue bahas sih, tapi ntar di next episode aja. Oh gitu ya? Stay tune. Oke, untuk selanjutnya dari Menteri Agama sekarang dipegang oleh Bapak Yakut Khalil Qomas, Ketua GP Ansor. Dan Kelautan dan Perikanan diganti oleh Bapak Sakti Wahyu Trenggono. Ini gua kayak pembacaan ini ya, pembacaan Wahyu Trenggono. Lu kayak pembaca nominasi bro. Tapi kita harus benar, saya takut dilaporin. Kan salah, kamu salah mendikte nama orang. Tidak. Saya laporkan Anda dengan ITE pasal 27. Tidak. Pasal itu kayak pasal ajaib banget sih. Iya makanya tidak. Sekali orang salah dikit gitu ya, kayak dikit salah penyebutan nama atau baper. Bisa dilaporin anjir. Gila. Alangkah lebih baiknya kalian jangan baper ya sobat kopi ya. Jangan baper. Siapapun jangan di luar sana pendukungnya yang kita tadi sebutkan jangan baper, oke? Jangan baper. Kita nggak ada menghina. Karena kita tidak ada menghina. Kecuali saya bilang Anda endut. Tapi Anda tidak terhina juga ya sebenarnya. Sebenarnya gue terhina. Pengen gue tuntut. Oke, untuk selanjutnya yang terakhir nih ya. Dari Kementerian Perdagangan. Muhammad Lutfi. Muhammad Lutfi. Muhammad Lutfi. Itu teman kita nih. Muhammad Lutfi? Ya bukan, beda. Bukan. Itu Lutfi satu. Sepak terjangnya keren. Dia pernah jadi dubes di Amerika. Perdagangan nih, trade. Minister of Trade. Keren banget di dubes di Amerika. Keren banget nih. Keren lah. Muhammad Lutfi. Oke, selamat ya untuk ke-6 menteri yang menjabat jabatan baru. Selamat menjalankan tugasnya. Menjalankan tugasnya, semoga amanah dan tidak. Ya, gue sih berharap itu tidak ada yang terjerat lagi KPK lah ya. Tapi kita tetap mengapresiasi menteri-menteri yang sebelumnya yang karena juga digantikan. udah mendedikasikan hidupnya untuk menjalankan selama 2 tahun di periode ini. Selama hampir 2 tahun. Ya, hampir 2 tahun. Meskipun ada masalah ini dan itu, tapi tetap kita harus mengapresiasi juga. Kita tetap mengapresiasi bentuknya. Kalau misalkan kita kayak tadi misalkan ya. Ke 5 orang menteri, 5 orang atau 6 orang yang di 6 menteri tadi gitu kan. Kita kan punya harapan, Pak jangan korupsi Pak gitu kan. Awas lo jangan korupsi Pak. Apakah itu gue termasuk penghinaan atau enggak ya? Kalau kayak gitu ya.
Karena kan Nasihat awas lu, sih. jangan korupsi. Korupsi itu kalimat negatif dong. Iya. Ya kan, nyolong uang rakyat. Nah, itu parameternya gimana? Apakah kalimat yang negatif atau penghinaan yang baik yang Iya, makanya gue bingung juga nih. Kalau Atau- misalkan lu gua titipin barang nih ya. Ini gue titipin donat nih. Terus gue cabut. Awas lo ya kalau maling donat gue. Ya udah mau makan. Lu bisa tersinggung kan? Makan guys. Iya. Lu bisa tersinggung kan sebenarnya kalau Iya. gue nitip donat, awas lo kalau lu maling donat gue. Ya awas lo kalau lu korupsi donat gue. Kan korupsi halus aja kali ya. Lebih keren aja gitu ya bahasanya daripada awas lo kalau maling donat gue. Berarti itu nggak menghina? Nggak ngerti, makanya gue juga pengen berdiskusi nih dengan Anda. Menurut gua sih sama. Tolak ukurnya itu masih belum jelas, jujur gua. Tolak ukur berarti Tolak ya. ukurnya sebenarnya. tuh, gua nekanin di situ. Tolak Ya. ukurnya tuh cemana gitu kan ya. Apakah pure dari orang yang merasa? Heeh. Berarti kalau orang yang merasa gini, ini ada menarik nih satu berita nih ya. Dari Vice.com tadi nih ya. Bisa saja harus didirikan satu penjara khusus yang isinya adalah terpidana kasus komentar julid. Atau komentar. Komentar julid ya. Contohnya yang terjadi, komentar julid yang terjadi di Deddy Corbuzier pada saat pindah Islam dan lain-lainnya. Oh iya, pindah nama itu ya. Atau komentar sejenis di Instagram Mulan Jamila. Ini tuh tulisnya kayak gitu loh ya. Oh itu emang ya udah emang terusnya kayak gitu. Peace. Kebayang kan betapa banyaknya kan kayak gitu. Iya loh, kalau seumpamanya nih ini ya udah diberlakukan ya. Udah Maksud gua, dilakukan. berarti emang benar kata Vice.com wajib bangun penjara baru. Isinya orang-orang yang terjerat ITE. Iya, Benar tapi sih. itu bakal banyak kali boy. Iya, karena ketersinggungan tuh nggak ada bar parameternya gitu, nggak ada. Atau mau dibuat ukurannya. Atau mau dibuat parameternya. Nggak ada yang bisa nentuin, orang yang bisa nentuin itu diri lo sendiri gitu. Nah, kalau semua menurut gue ya. Ya, tapi kan pemerintah bisa ngatur dong. Iya mungkin ya. Iya. Atau mungkin pemerintah punya evaluasi sendiri. Iya. Kriteria sendiri knows, mana yang masukkan kayak gitu. Tapi Kita nggak tahu. gini juga, ada orang yang beberapa kali lolos bro, ketika dilaporin tuh. Lolos dari undang-undang itu. Nah, kok bisa? Siapa? Rocky Gerung. Dia beberapa kali gitu ya gue lihat secara terbuka mengatakan orang dungu, bodoh, gagal paham, apa yang banyak diantara yang kalimat yang mengandung konotasi negatif gitu ya, gitu. Tapi itu kan kalimatnya yang negatif. Iya, tapi Intentionnya gimana? iya itu dia yang gue bingung ya. Orang harusnya juga tersinggung dan ada orang yang tersinggung juga dan melaporkannya juga ke polisi gitu. Tapi dia sampai saat ini masih menghirup udara bebas gitu. Ini yang nggak gue ngerti sebenarnya. Dia mungkin bisa berkilat atau gimana gitu ya ininya pas diperiksa, tapi ya itu dia karena nggak ada parameternya gitu ya. Tapi gue bukan orang hukum sih. Nah, itu dia gue bingung. Apa kita calling friends saya teman hukum? Ada. Nggak ada sih. Nggak. Sebenarnya gue pengen membahas gitu ya, pengen ngobrol masalah ini dalam kacamata masyarakat awam gitu. Artinya dari 270 orang rakyat Indonesia itu kan nggak semuanya sekolah hukum. Ya kan, nggak semuanya sekolah hukum. Oke, nggak sekolah hukum ngerti hukum, nggak semuanya juga. Gitu kan. Yang paling realistis tuh semuanya bisa baca karena informasi ini semuanya ada di Google gitu. Semua orang bisa search gitu. Walaupun susah didapatkan tadi ya. Tapi kan mengerti itu susah gitu kan. Kita kadang-kadang perlu mentor apa segala macam untuk Biar nggak salah tafsir. kayak gini gitu kan. Tapi di luar sana pasti banyak yang bahas-bahas kayak gini yang dari perspektif orang awam gitu ya. Meskipun udah banyak media-media kayak Vice Indonesia yang menjelaskan mungkin supaya aman dari undang-undang ITE ada, Detik mungkin ada juga bahas artikel kayak gitu ya. Iya. Tapi Atau kan dari hukumonline.com nih, ini terkenal juga nih. Tapi tetap aja dari segi kacamata awam, tontonan kita berdua yang nggak tahu hukum kayak gitu, ya bingung gitu loh. Ini sebenarnya ntar mungkin anjir kok gue tiba-tiba jadi di penjara gini gitu. Yang gue takutin orang bingung kenapa dia di penjara gitu loh. Misalkan gue beli barang di salah satu Online marketplace. marketplace gitu kan. Terus gue bilang, oh ini barangnya jelek nih. Ini barang jelek, jangan beli. Apakah itu termasuk penghasutan? Apakah itu yang dimaksud dengan penghinaan di transaksi online? Apakah itu yang termasuk itu? Kalau itu emang termasuk,
banyak kali Pak yang ditangkap Pak. Iya, profesi reviewers nih bubar. Udah. Karena kan dia merekomendasi kan, dan bro. Kebebasan pendapat orang. Dan itu iya. Apapun tak bisa komen Bang. Misalkan makanan ya, ada makanan. Iya. Ya makanan ini enak buat lo. Tapi kan lidah gua belum tentu. Terus kalau awak nggak terima? Terus kokinya misalkan gue bilang, aduh nggak enak nih makanan. Atau enggak misalkan gue pakai gaya yang ngegas gitu. Nggak enak nih. Nyesel gue ke restoran ini. Tersinggung dong kokinya harusnya. Gue bisa dituntut. Gue bisa dituntut berarti. Karena menyatakan pendapat gue makannya nggak enak. Ngeri banget bro kalau gitu. Terus, tapi mungkin bisa nggak sih kalau misalkan kita pakai satir ya? Sarkasme. Misalkan lo kan gendut nih, ya kan? Ya benar, semua orang juga bakal bilang lo gendut. Kalau orang yang deket sama lo mah, ya kan? Terus satu hari karena gue takut dituntut sama lo, wah anjir lo kurus banget sih, anjir parah. Tapi gue itu kan sarkas dan lo, tapi gue tetap sakit hati. Gila lo keren banget lah. Iya, itu kalau padahal gue konotasi kalimat gue itu nggak ada yang negatif loh, semuanya positif semua. Dan kalau gue tetap sakit hati berarti gue boleh ngelaporin lo atau gimana Pak? Atau gimana? Karena itu sudah pakai bentuk kalimat yang lain, tidak direct. Atau lu tahu nggak sih gue nggak suka tuh sama orang ganteng yang di sana, sok ganteng lah gini. Iya. Itu kan pencemaran nama baik. Iya, nyebutin namanya si A. Atau si B. Atau si C. Iya, gimana tuh kalau kayak gitu? Kalau penyebutan nama itu kena juga nggak? Penyebutan nama maksudnya gimana? Ya diganti. Gue nggak suka nih sama Menteri A. Dia tuh gini. Sedangkan kita tahu nih. Iya, kan juga ya. Terus si A ini dia ngerasa, anjir lu nyindir gua kan. Tapi kan gua nggak sebutin nama lu. Iya benar. Itu kena nggak? Iya benar ya. Kalau misalkan, oh iya benar. Iya. Kita nih lagi ngomongin Menteri A. Ngomongin tahu dong Menteri A ini yang dia track recordnya gimana? Dia baru masuk KPK kemarin. Dia baru masuk KPK, dia korupsi. Kan semua orang tahu Menteri A itu namanya siapa. Iya kan? Iya. Terus dalam terus ngomongin Menteri B. Menteri B ini wah jelek kayak kelakuannya misalkan gitu. Misalkan. Dan seluruh orang di sosial media ini tahu si ini tuh lagi ngobrolin si Menteri Ujang gitu. Iya kan misalkan. Semua orang udah tahu tanpa dia menyebutkan nama si Ujang dengan gantian namanya Menteri B, udah tahu itu buat si Ujang tuh. Nah itu tuh enggak ya? Terus gue ntar bisa bilang, orang gue bilangnya Menteri B kok bukan Menteri Ujang. Misalkan kayak gitu. Iya. Ya. Ada menteri yang namanya Ujang gak sih? Gak ada kan? Takut ditangkap gue aja. Enggak, tapi beneran guys, sobat kopi semua di sini kita beneran di sini tuh bingung dengan. Kita jadi ikutan bingung gitu. Mungkin sih kita untuk mengkonklusikan obrolan kita kali ini kali ya. Mungkin kita juga sebagai surfer gitu kan, peselancar di dunia maya gitu kan, harus lebih bijaksana kali ya untuk ngomen, gitu kan, pilih kata-kata yang ibarat kata tuh nggak menyerang gitu, lebih bijaksana aja. Tapi kalau dia resah, kalau misalkan lo mau mengkritik, pilihlah kata-kata yang kan banyak tuh dari sekian juta kata-kata bahasa Indonesia kan banyak juga yang bisa tidak menyinggung tapi kalau orangnya nggak berpendidikan berarti semuanya maksudnya gini kita kalau referensi katanya kurang dia disalahkan ya itu dia makanya kita harus berusaha menjadi masyarakat yang lebih maju lagi gitu kita harus juga bijaksana gitu menurut gua mah gitu sih untuk solusi sementara gitu gua sih berharapnya ada gitu siapa yang anggota DPR ini yang bersuara ingin merubah ini satu partai terus lobby partai-partai lain jadi enak gitu karena ini gue rasa bukan kita berdua doang yang punya keresahan tentang hal ini gitu karena gue jadi ngerasa kalau semua emang itu nggak ada parameternya dan ini berarti gue jadi takut bercurhat gitu. Iya benar. Gue takut untuk menyampaikan pendapat gue. Gitu. Nah terus kalau semua nggak ada orang yang kritik, berarti yang merajalela makin merajalela dan nggak ada perbaikan. Nggak ada yang kontrol gitu. Iya. Mungkin bisa dilawan dengan ya udah lo kritik dengan baik-baik. Tapi kan kadang-kadang kita harus mengkritik tuh dengan tajam supaya didengar. Iya. Gitu. Dan kalau kayak gitu berarti
ya ibarat kata mungkin bener bisa gua bilang kayak gini juga dong, aman dong gua bilang. Kalau semuanya ya kalau gitu buat masyarakat Indonesia jangan ada yang baperan dong. Iya. Aman dong gua. Aman sebenarnya gitu. Karena itu kan dari orangnya, jangan baper dong. Jangan baper dong. Oh, berarti gitu. Benar masyarakat Indonesia kedepannya jangan baper. Jangan terlalu baper. Banyakin ngopi. Banyakin ngopi. Aduh, tumpah. Itu. Banyakin ngopi. Nah, gitu sih kalau kata gua. Iya, maksud gua gini loh, Bro. Maksud gua nih bukannya apa-apa ya, maksudnya ya udahlah, hidup sekali tuh dibuat enjoy. Jangan baper. Jangan baper. Berarti jangan baper. Ya udah semuanya, semua kopi itu enak. Belum. By the way, kayaknya itu udahan kali ya, karena capek otak gua. Tapi bahas ini tuh panjang soalnya. Panjang, dan sebenarnya tuh gua dari awal tuh udah deg-degan kita tuh ambil sampai habis 3 kopi. Iya, anjir bahas nggak ya? Bahas kayak baju. Tapi kita kepo gitu. Tapi tetap naluri keaktivisan kita itu keluar gitu. Keluar boy. Mumpung masih muda. Sekali aktivis tetap aktivis kata Fahri Hamzah. Benar. By the way, kalian tahu nggak hari ini tuh hari apa? Lo tau nggak hari apa? Tahu gua, hari ibu hari ini tuh. Iya, untuk ibu-ibu yang sudah melahirkan kita semua ke dunia ini, ibu-ibu yang super. Ya, untuk semua ibu-ibu yang ada di dunia ini, selamat hari ibu. Terima kasih telah membesarkan kami semua dengan baik. Yoi. Ya udah kali gitu, segitu aja. Thank you for watching this video. Jangan lupa subscribe kita di channel Kopas Podcast. Terus jangan lupa share, mungkin banyak juga dari kalian yang meresahkan tentang ITE ini, undang-undang ITE ini kayak gimana, dan berarti kita satu pemikiran. Gue seneng nggak cuma kita doang yang memikirkan itu. Terus kalau misalkan punya wawasan-wawasan tentang ITE bisa di komen di bawah ini. Jangan lupa juga di like, dislike kalau emang apaan sih gitu. Nggak suka dislike aja. Dislike aja, nggak apa-apa. Ya udah, semua kopi itu enak, bro. Kita aja yang tahu. Waduh, ditangkap ya.